Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan kembali ya untuk materi tematik tema 5, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Dan hari ini kita melanjutkan untuk pembelajaran yang kedua. Silahkan bisa dibuka bukunya ya. Untuk buku siswa ada di halaman 162, sedangkan untuk buku MPA ada di halaman 67. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini anak-anak diantaranya yang pertama, menyebutkan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, mencari informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari teks bacaan. Oke anak-anak, sudah siap? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang kedua sudah dibuka ya bukunya di halaman 162 di buku siswa dan di buku MPA di halaman 67. Materi yang pertama menyebutkan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Oke anak-anak, ada teks bacaan ya di buku siswa maupun di buku MPA, yaitu menjaga lingkungan. Nah, bisa anak-anak lihat atau kalian baca ya teks bacaan yang ada di buku siswa maupun di buku MPA. Kita lihat, Melani tinggal di kampung Margo Waluyo ya. Oke, lagi Melani tinggal di kampung Margo Waluyo yang terletak di pinggiran kota. Warga di kampung Melani rajin melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Jadi mereka sebulan sekali anak-anak, mereka bergotong royong membersihkan selokan. Jadi dalam setiap rapat RT, warga selalu diingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya, bukan di jalanan atau di selokan. Alhasil, selokan di kampung Marga Waluyo selalu bersih dan dari lumut dan sampah. Nah, ketika pada musim hujan tiba, warga lebih giat lagi membersihkan lingkungan. Mereka waspada terhadap bahaya banjir. Jika selokan penuh, yaitu penuh sampah, maka saluran air akan tersumbat sehingga air akan melimpah ke ruas jalan. Semakin deras air hujan ya, air yang menggenang semakin tinggi. Air banjir bisa saja meluap hingga masuk ke rumah warga. Tentu saja semua warga tidak ingin hal itu terjadi. Nah, untuk memperindah kampung Marga Waluyo ya anak-anak, warga juga giat melakukan penghijauan. Setiap rumah yang memiliki halaman ditanami dengan tanaman yang beraneka macam. Warga juga membuat taman di sekeliling gapura. Taman itu kecil tetapi indah dan asri karena tanamannya selalu dirawat dengan baik sehingga tumbuh subur. Warga kampung Marga Waluyo menyadari akan arti pentingnya menjaga lingkungan. Alam semesta dan segala isinya adalah karunia Tuhan untuk manusia. Oleh sebab itu, manusia harus menjaga dan merawat alam agar memberi manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan manusia. Jadi anak-anak, salah satu sikap bersatu yang perlu kita terapkan yaitu bersatu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, hal ini penting karena apa? Yaitu
demi terwujudnya lingkungan yang sehat bagi kepentingan bersama. Nah, dengan bersatu dalam menjaga lingkungan akan membuat lingkungan tetap asri dan sehat sehingga kehidupan akan terasa nyaman. Itu anak-anak ya, pentingnya bersatu dalam keberagaman. Oke, kita lanjutkan untuk materi yang kedua. Mencari informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari teks bacaan. Anak-anak lihat ya di buku siswa di halaman 165 ataupun di buku MPA di halaman 68. Kita lihat anak-anak. Nah, silahkan dibaca ya teks bacaan tentang iklim ya di buku siswa maupun di buku MPA. Sekali lagi di halaman 165 atau di halaman 68. Nah, kita lihat definisi iklim. Apa itu iklim anak-anak? Nah, bisa kalian lihat di dalam buku ya ataupun di dalam video yang Pak Hamzah tampilkan. Iklim adalah keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas ya. Coba kalian amati keadaan rata-rata cuaca daerah yang luas dalam waktu yang lama ya, yaitu sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Nah, iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat ya anak-anak. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan berbagai macam iklim. Nah, terdiri dari beberapa jenis ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Yang pertama adalah iklim tropis. Nah, anak-anak, iklim tropis terjadi di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa di antara garis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Pada iklim tropis, cuaca hangat sepanjang hari dan enggak ada musim dingin. Sebagian iklim tropis seperti hutan hujan tropis, curah hujannya tinggi. Hal ini karena kawasan tersebut benar-benar ada di garis khatulistiwa. Negara-negara beriklim tropis itu antara lain ya, negara kita sendiri adalah negara yang termasuk beriklim tropis ya anak-anak. Indonesia, Malaysia, dan negara di Asia Tenggara, kemudian India, Hong Kong, Arab Saudi, Brasil, Peru, negara di Amerika Tengah, Nigeria, Madagaskar, Kenya, Kongo, dan lain-lain. Nah, itu tadi anak-anak negara-negara yang beriklim tropis. Yang kedua adalah iklim subtropis. Nah, iklim subtropis ada di daerah 20 hingga 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara yang beriklim subtropis mempunyai suhu harian dan musiman yang lebih beragam dari daerah tropis. Nah, negara-negara beriklim subtropis antara lain ya anak-anak, ada Iran, Irak, Nepal, Tiongkok, Jepang, Korea Utara dan Korea Selatan ya, Afrika Selatan, Mesir, Australia bagian selatan, Chili, Turki, dan lain-lain. Nah, sedangkan di kawasan Mediterania seperti Italia, iklimnya hangat. Nah, musim panasnya kering, sementara untuk musim dinginnya basah, tetapi enggak terlalu dingin. Iklim subtropis punya curah hujan yang sedang sepanjang tahun. Yang ketiga adalah iklim sedang. Iklim sedang ini berada di bumi belahan utara atau utara garis khatulistiwa. Nah, di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Iklim sedang dibagi menjadi 4 iklim ya anak-anak. Iklim laut pantai barat dengan kondisi lembab dan mendung pada musim dingin
serta kering dan cerah pada musim panas. Iklim subtropis ya anak-anak, ini menghasilkan suhu musiman yang beragam. Umumnya ada 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Negara-negara yang beriklim sedang antara lain Mongolia, Inggris, Irlandia, Perancis, Jerman, Denmark, Italia, Rumania, Ukraina, dan lain-lain. Yang terakhir adalah iklim dingin. Nah, iklim dingin ini ada di kutub bumi, yakni kutub utara dan kutub selatan. Iklim ini ditemukan di daerah yang berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Saat musim dingin, maka akan sangat dingin, dan saat musim panas suhunya akan sejuk. Negara-negara yang beriklim dingin yaitu Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, Rusia bagian utara, Islandia, Kanada, dan Alaska. Nah, itu tadi ya anak-anak, berbagai macam musim, berbagai macam iklim ya yang ada di bumi kita ya. Selanjutnya adalah, kita lihat perbedaan cuaca dan iklim. Apa itu anak? Kalian lihat ya, yang kalian tuliskan di buku siswa ya, di halaman 167. Ini bisa anak-anak lihat dalam video yang Pak Hamzah tampilkan. Definisi cuaca. Nah, cuaca itu apa anak-anak? Nah, cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Nah, sedangkan untuk definisi iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Nah, bisa kita ketahui perbedaannya ya, bahwa kalau cuaca itu di daerah atau di tempat tertentu, sedangkan iklim ini berada di suatu daerah yang luas. Itu yang pertama. Yang kedua, cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Nah, sedangkan iklim apa anak-anak? Iklim ditentukan dalam waktu yang lama. Nah, tadi dikatakan dalam buku siswa ya, antara 11 sampai 30 tahun. Nah, kalau cuaca tadi dengan waktu yang singkat, nah kalau iklim ini sangat lama, yaitu sekitar 30 tahun. Kemudian perbedaan yang ketiga ya, silahkan ditulis ya anak-anak di dalam buku siswamu. Yang ketiga adalah keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Nah, itu yang ketiga. Sedangkan iklim bagaimana anak-anak? Nah, kalau iklim ini bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Nah, itu tadi anak-anak 3 perbedaan antara cuaca dengan iklim. Nah, mungkin kalian bisa tambahkan ya, mungkin perbedaan apalagi antara cuaca dan iklim. Selanjutnya adalah tugas evaluasi untuk hari ini ya anak-anak. Nah, silahkan kalian kerjakan, ditulis di buku tulis ya. Oke, lagi ditulis di buku tulis. Tugasnya adalah muatan PPKN KD 3.4 ya. Kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, yang pertama, di dalam teks bacaan ya, yang ada di halaman 162 ya dan 163. Coba kalian baca ulang kembali anak-anak. Nah, sekarang terus kemudian kalian kerjakan ya. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan warga di Kampung Melani tadi anak-anak? Yang kedua, apa upaya yang dilakukan warga untuk mencegah banjir dan dampak-dampak lainnya? Yang ketiga, apa manfaat dari bekerja bakti ya dalam rangka menyambut musim hujan? Kemudian nomor 4, sila Pancasila keberapa kegiatan kerja bakti? Dan yang kelima, tuliskan bunyi dan lambang sila Pancasila sesuai jawaban nomor 4. Jelas anak-anak? Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Guru. Alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai ya anak-anak, yaitu kita sudah belajar pembelajaran yang kedua.
Jangan lupa untuk tugas silahkan dikerjakan, tidak usah menunda-nunda ya. Kalian kerjakan, kemudian setelah selesai dikirimkan ke Google Classroom. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Guru. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.